Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini atau minggu ini kita akan melanjutkan mata pelajaran matematika di bab statistika. Nah, masih bersama saya Ibu Dwita Tiasti Asri. Nah, di sini bab statistika yang akan kita pelajari adalah ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data itu ada 3, mean, median, dan modus. Nah, mean atau rata-rata. Di minggu ini kita akan belajar tentang mean atau rata-rata. Kita mulai belajar tentang rata-rata dari data tunggal. Tentunya kalian masih ingat bahwa data itu bisa disajikan dalam 2 bentuk, tunggal ataupun kelompok. Nah, di sini kita belajar dulu rata-rata data tunggal. Rata-rata data tunggal, cara menentukannya kalau kita mempunyai data ini X1, X2, X3 dan seterusnya, kalau dikumpulkan namanya data. Masing-masing X1, X2, X3 sampai Xn itu masing-masing datum. Nah, jika seluruh data ini kita jumlahkan, nah seperti ini, X1 ditambah X2 tambah X3 dan seterusnya, hasil penjumlahannya itu kemudian kita bagi banyaknya data, maka kita punya yang disebut dengan rata-rata. Nah, di SD kalian tentunya sudah mengenal rumus rata-rata, itu dituliskan seperti ini. Rata-rata itu jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh 1. Contoh 1 ini saya ambil dari LKS kalian. Pada contoh 1 ini, dari hasil tes 10 siswa kelas 12 diperoleh data 5, 7, 6, 4, 8, 7, 8, 9, dan 5. Nah, di sini berarti ada 10 data, tentukan rata-rata dari data tersebut. Untuk menentukan rata-rata data tersebut, penyelesaiannya yang pertama, kita jumlahkan dulu. 5, ini 5 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Dibagi 10, 10 itu dari mana banyaknya data. Kita bisa menomori. 1, ini data pertama, ini data kedua, ini data ketiga, ini data keempat, ini data kelima, ini data keenam, ini data ketujuh, ini data kedelapan, ini data ke-9, ini data ke-10. Jadi misal datanya itu tidak menyebut, soalnya tidak menyebutkan berapa banyak datanya, kalian bisa menghitungnya manual seperti ini. 5 tambah 6 tambah 7 dan seterusnya itu bisa kalian hitung menggunakan kalkulator. Hasilnya 64 ini. 64 kita bagi dengan 10. Nah, 10 di sini. Maka ketemu hasil 64 dibagi 10 adalah 6,4. Nah, ini jika data tidak disajikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya ada data tunggal yang disajikan dalam bentuk tabel. Seperti contoh 2 yang ada di LKS kalian. Berdasarkan data hasil ulangan harian matematika di kelas 12, 5 siswa mendapat nilai 8, 9 siswa mendapat nilai 7, 12 siswa mendapat nilai 6, 4 siswa mendapat nilai 5, dan 10 siswa mendapat nilai 4. Tentukan rata-rata nilai ulangan harian matematika kelas tersebut. Nah, ini data tunggal namun tidak disajikan dalam bentuk satu persatu seperti tadi. Nah, soal seperti ini sangat mungkin disajikan dalam redaksi yang berbeda. Contoh redaksinya seperti ini. Diketahui data hasil ulangan harian matematika di kelas 12 disajikan pada tabel berikut. Nah, jadi yang keterangan seperti ini, 5 siswa mendapat nilai 8 itu ditulis di bagian ini. 5 siswa mendapat nilai 8. Oh, maaf ini. 5 siswa mendapat nilai 8. Ini 5 siswanya di sini, nilai 8-nya ada di sini. Kemudian 9 siswa mendapat nilai 7.
Ini nilai 7, yang dapat nilai 7 ada 9 siswa. Banyaknya siswa yang mendapat nilai 7 itu menyatakan frekuensi. Jadi sangat mungkin disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Perhatikan cara menyelesaikan soal seperti ini. Jika disajikan dalam bentuk tabel, kita akan lebih mudah menghitungnya. Jadi kalaupun soalnya disajikan dalam bentuk kalimat seperti ini, kalian bisa mengubahnya menjadi bentuk tabel untuk penyelesaian. Tabel seperti ini. Nilai 4 diperoleh oleh 10 orang, 5 oleh 14 orang, 6 oleh 12 orang, nilai 7 9 orang, dan nilai 8 5 orang. Nah, rata-rata itu kita hitung dengan cara mengalihkan frekuensi ini dengan setiap nilainya. Jadi 10 akan kita kali 4, hasilnya 40. Ini hasilnya. 10 dikali 4 hasilnya 40. Berikutnya 14 kita kali 5 hasilnya 70. Berikutnya 12 kita kali dengan 6 hasilnya 72. Berikutnya 9 kita kali 7 63. 8 kita kalikan 5 40. Nah, rata-rata akan dihitung dari jumlah FI dikali XI, ini semuanya kita jumlahkan, dibagi dengan jumlah frekuensi. Jadi masing-masing dari frekuensi dan FI kali XI harus kita hitung. Hitung saja menggunakan kalkulator ya, boleh pakai kalkulator. Lebih baik tidak menggunakan kalkulator. Setelah dihitung, nah simbol ini ya yang seperti huruf E ini artinya jumlah. Jadi jumlah dari frekuensi, atau dengan kata lain ini adalah banyaknya data. Banyaknya data 50, sedangkan jumlah datanya ini 285. Sehingga rata-ratanya menjadi 285 jumlah data dibagi banyaknya data atau jumlah frekuensi 50, dapat hasil 5,7. Jadi rata-rata dari nilai ulangan harian matematika kelas 12 adalah 5,7. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini adalah pengembangan soal rata-rata bentuk soal cerita. Nilai rata-rata ulangan dari 20 siswa adalah 8,2. Jika nilai ulangan 15 siswa dari kelas lain digabungkan dengan 20 siswa itu, nah ada 20 siswa, terus ada 15 siswa digabungkan, sehingga 15 ini ditambah 20 ini totalnya menjadi 35. Nah, nilai rata-rata nilai ulangan 35 siswa tadi gabungan dari 20 dan 15 ya, menjadi 8,9. Tentukan rata-rata nilai ulangan dari siswa yang baru bergabung tadi. Nah, kalian dapat menggunakan aturan seperti ini. Jadi untuk menyelesaikan contoh soal seperti soal 3 ini, aturannya jika terdapat kelompok pertama dengan frekuensi F1 dan rata-rata X1, kemudian kelompok kedua dengan frekuensi F2 dan rata-rata X2, dan seterusnya. Dan seterusnya itu artinya bisa ada kelompoknya cuma 2 seperti soal ini, atau kelompoknya 3, 4, dan seterusnya. Nah, maka rata-ratanya bisa dihitung dengan rumus F1 kali X1. F1 kali X1 ditambah F2 kali X2 dan seterusnya, tergantung ada berapa kelompok ya, dibagi jumlah frekuensinya. Jadi mirip seperti yang menggunakan tabel tadi. Penyelesaiannya, yang pertama kita lihat F1. F1 itu ini, jadi kelompok yang pertama ada 20 siswa, jadi ini adalah F1 dengan rata-rata 8,2. Berarti 8,2 ini adalah X1. Jika nilai ulangan 15 siswa ini berarti kelompok yang kedua 15 siswa. Kemudian yang diketahui lagi rata-rata 35 siswa. Berarti
rata-rata keseluruhannya adalah 8,9. Nah, yang diketahui 4 hal ini yang ditanyakan adalah nilai rata-rata dari 15 siswa yang baru bergabung. Nilai rata-rata 15 siswa yang baru bergabung ini, itu artinya yang ditanyakan adalah X2 sama dengan titik-titik. Yang 15 ini tadi kan F2-nya ya, 15, X2-nya sama dengan titik-titik, belum diketahui. Nah, untuk menghitungnya kita pakai rumus yang sebelah sini tadi. Nah, ini rumus yang di sini. Nah, ini F1 kali X1 tambah F2 kali X2, berhenti sampai di situ. Kenapa? Karena kelompoknya cuma ada 2, kelompok 20 siswa dan kelompok 15 siswa. F1 kali X1 ditambah F2 kali X2 dibagi F1 tambah F2. Hasilnya kita substitusi satu persatu. X rata-rata nilainya 8,9. Kita substitusi di sini. X rata-rata ini nilainya 8,9. F1 20. F1 20, X1 8,2. 20 kita kali dengan 8,2 ditambah F2 15 dikali X2. X2-nya berapa? Belum diketahui, yang ditanyakan tadi. Dibagi F1 tambah F2, 20 tambah 15. Sehingga diperoleh hasil 8,9 itu akan sama dengan 20 kali 8,2, 164 ditambah 15 X2 dibagi 35. Nah, bagaimana menghitung X2 yang ada di sini? Caranya 35 dan 8,9 kita kali silang. Sehingga diperoleh 35 dikali 8,9 sama dengan yang bagian atas ini. Karena 35-nya udah pindah ke ruas kiri ya, dikali silang. Ruas kanan tinggal yang 164 tambah 15 X2. Kita hitung 35 kali 8,9 itu 311,5 sama dengan 164 ditambah 15 X2. Nah, dari sini kita nyari X2 yang di sini. Pakai sistem persamaan linear. Jadi 164 kita pindah ruas ke kiri. Positif dipindahkan jadi negatif. Ini negatif, positif pindah jadi negatif. Jadi 311,5 dikurangi 164 akan sama dengan 15 X2. Kita hitung hasilnya 147 yang ruas kiri, pengurangan hasilnya 147 sama dengan 15 X2, sehingga X2-nya adalah 147 dibagi 15. Ini ya, 15 X2 itu 15 kali, lawannya kali adalah bagi. Sehingga diperoleh X2 sama dengan 9,8. Nah, kalian bisa menggunakan cara ini. Cara ini memang berbeda dengan penyelesaian yang ada di LKS. Jawaban yang ada di LKS seperti ini. 20 kali 8,2. Nah, ini menunjukkan jumlah nilai dari kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama ada 20 siswa, rata-ratanya 8,2. Jumlah nilai kelompok yang pertama, nah seperti yang ada di sini. Ini ya, ini sama. Kemudian ditambah jumlah nilai dari kelompok yang kedua. Nah, seperti yang di sini, ini jumlah nilai dari kelompok yang kedua, 15x2. Di sini rata-rata dari kelompok yang kedua itu dimisalkan X akan sama dengan, nah di sini ada sedikit salah cetak ya. Ini harusnya 35 dikali 8,9. Nah, seperti ini. 35 dikali 8,9. Nah, nanti dapat hasil sama 9,8. Nah, kenapa ini dijumlahkan? Ya, karena jumlah nilai antara 20 siswa dan 15 siswa akan sama dengan nilai dari 35 siswa. Jadi nilainya akan sama dari 35 siswa. Begitu. Lanjut. Berikutnya adalah rata-rata data kelompok. Untuk menghitung rata-rata data kelompok, ini teorinya yang ada di buku, mirip seperti yang di sebelumnya. Nah, ini mirip ya seperti ini, cuma yang membedakan
Kalau di sini X1, X2 itu rata-rata dari kelompok 1, rata-rata dari kelompok 2, maka yang di slide 5 X1, X2 di sini adalah nilai tengah kelas. Nah, bagaimana menghitung nilai tengah? Dulu sudah kita pelajari di subbab tabel, penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, untuk lebih memahami rata-rata data kelompok, perhatikan contohnya. Contoh saya ambilkan lagi dari LKS, tentukan rata-rata data berikut. Data kelompok disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Kelas yang pertama 11 sampai 15, frekuensinya 4, kelas kedua 16 sampai 20, frekuensinya 5, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan rata-rata, kita harus mengalihkan frekuensi dengan XI. XI adalah nilai tengah kelas. Frekuensi kita kali XI. Frekuensi kelas pertama kita kali dengan nilai tengah kelas yang pertama. Begitu seterusnya. Nah, bagaimana cara menentukan nilai tengah? Ingat kembali ya cara menentukan nilai tengah. Nah, di sini cara menentukan nilai tengah. Cara menentukan nilai tengah, misalkan kelas yang pertama ini, kelas pertama saya ambil. Nah, ini kelas pertama. Nilai tengah dapat ditentukan dengan cara mendaftar. Jadi 11 sampai 15 kita urutkan. 11, 12, 13, 14, 15. Nah, setelah urut cari tengah-tengahnya. Nah, ini kan ada 5. Tengah-tengahnya pasti ada di sini, di 13. Nah, jadi 13 merupakan nilai tengah. Nah, maka ini nilai kelas intervalnya, nilai tengahnya di sini 13. Untuk 16 sampai 20 sama, kita tulis 16, kemudian 17, 18, 19, 20. Di antara 5 ini tengahnya ini 18. Begitu seterusnya. Nah, kalau nilai tengah semuanya sudah diperoleh, kita kalikan setiap frekuensi dengan nilai tengahnya. Jadi 4 kita kali dengan 13, hasilnya 52. 5 kita kali dengan 18, hasilnya 90. Begitu seterusnya. Nah, sama seperti data tunggal dalam bentuk tabel tadi, F yang dikalikan dengan X kita jumlahkan. Di sini ketemu hasil 735. F-nya juga kita jumlahkan untuk menentukan banyaknya data. Di sini ketemu 30. Maka rata-ratanya ini adalah jumlah dari F dikali X dibagi dengan jumlahnya F. Ingat ya, yang seperti huruf E ini artinya jumlah. Jumlah F dikali X ini 735. Kita substitusi 735. Jumlah datanya atau jumlah frekuensinya 30. 735 dibagi 30 hasilnya 24,5. Nah, sekian dulu pembahasan tentang rata-rata. Semoga kalian paham. Nah, lanjutannya kalian bisa mengerjakan latihan soal yang sudah ada di grup ataupun di Google Classroom. Oke, terima kasih.